Hai guys, nama aku Inji. Kali ini aku bakal bahas tentang Nine Room bagian keduanya. Jadi kemarin aku udah buat Nine Room bagian pertamanya. Kali ini aku bakal ngungkapin fakta-fakta terbaru tentang Nine Room. Jadi aku bakal bagi jadi dua segmen. Segmen pertama itu adalah segmen tentang identitas-identitas atau pelaku-pelaku yang udah mulai kebuka. Jadi pengguna dan pelakunya tuh mulai diekspos dan banyak banget informasi baru yang masuk. Yang kedua adalah fakta-fakta mengejutkan terbarunya. Jadi banyak banget fakta-fakta ternyata kasus ini tuh banyak banget relasinya dan banyak banget yang terjadi dalam beberapa minggu ini. Jadi kita bakal bahas segmen yang pertama, yaitu tentang identitas para pelaku dan pengguna Nine Room ini. Segmen pertama ini aku bakal jelasin tentang identitas-identitas para pelaku pengoperatoran dan juga pengguna Nine Room yang lagi di-update. Jadi udah terupdate nih ya guys. Jadi pasti kalian penasaran dong, siapa sih sebenarnya yang merintis atau membuat Nine Room ini? Yang membuat Nine Room ini memiliki ID bernama Gat dan polisi tuh masih mencari dia. Nah, dia tuh awalnya membuat 1 sampai banyaknya 8 chatroom yang menjadi satu kesatuan dinamain Nine Room. Jadi ada 1, 2, 3, sampai 8 chatroom yang kalian bisa akses. Tapi pas awal-awal pengoperasian belum banyak yang pakai, jadi pengguna masih ya cupu-cupu gitu lah ya, dikit banget keanggotaannya. Hingga pada tahun 2019 seorang yang memiliki ID Watchman membagikan link ke 8 chatroom ini dengan nama Gotham Room, dimana pada September 2019 ia menghapus chat atau room itu yang dia sebar di media sosial, dia hapus. Nah, aku bakal jelasin sedikit tentang Watchman. Watchman sendiri adalah seorang laki berusia 38 tahun dan seorang pekerja kantoran, dimana dia tuh ditangkap pada tahun September 2019 atas kasus yang sama. Dia tuh sering mengirim-ngirim media sosial tentang link-link yang berhubungan dengan seksual, jadi kekerasan seksual, pokoknya tentang seksual lah dia suka kirim ke internet, sehingga ditangkap dan diadili selama atau mendapat hukuman sebanyak 3 tahun 6 bulan. Tapi saat diadili pada tahun 2019 dia tuh belum dapat hukuman tentang pembagian chat Nine Room. Jadi pada September itu dia cepet-cepet hapus. Jadi pas diadili tuh polisi nggak tahu kalau dia juga menyebarkan Nine Room, sehingga dia akan diadili kembali nantinya. Kita mudah-mudahin aja ya, mudah cepet-cepet dia diadili lagi, tapi kita belum tahu kapan dia diadilinya. Nah, setelah Watchman ini bagiin, Nine Room ini tuh berganti nama setelah ditangkap si Watchman ini. Akhirnya Gat memberi Nine Room ini, atau kayak oke, giliran lu yang kerjain sekarang, itu ke Baksa atau Jojubin dan juga seorang laki-laki berinisial Sin. Jadi mereka tuh melanjutkan Nine Room ini di bawah nama yang berbeda, yaitu Doctor Room atau Baksa Bang. Jadi Baksa itu artinya dokter ya kalau di Korea. Sebenarnya intinya sama sih guys, masih sama-sama Nine Room, cuma namanya aja yang beda. Tapi tetap aja 8 itu Nine Room intinya sih ya. Dan Sin ini sendiri itu adalah seorang laki-laki berusia 30 tahunan. Nggak dijelasin dia tuh kerja apa atau ngapain, nggak ada. Tapi tuh dia pernah mendapatkan criminal record, di mana dia ditahan di penjara selama 1 tahun atas kasus kekerasan pada anak di bawah umur. Jadi agak-agak pedofil gitu ya. Nah, yang paling disturbingnya itu pengguna dari Nine Room ini tuh sebenarnya beragam. Dan yang termuda, aku bakal kasih tau kalian jangan kaget ya. Aku pun pas bacanya juga kayak beneran seorang laki-laki atau anak siswa SMP berumur 16 tahun yang tinggal di Incheon adalah salah satu operator dan juga pengguna dari Nine Room, dimana dia tuh pernah mengupload pertama kekerasan pada anak di bawah umur, kedua cara membeli narkoba atau apa aja sih narkoba yang ada yang bisa kita beli gitu loh, ketiga yang paling buat anak 16 tahun itu adalah dia kasih tips loh ke kita bagaimana caranya buat mengelabui polisi.
selama ini tuh polisi digelabuhin, dia kasih tips-tipsnya ke anggota-anggotanya. Crazy. Oke, kita bakal lanjut ke part kedua. Oke guys, jadi segmen kedua ini aku bakal kasih kalian tentang fakta-fakta mind blowing, mengejutkan banget. Buat aku sendiri juga mengejutkan banget, dan aku jujur aja shock banget. Yang pertama itu, kalian bayangin gak sih, satu chatroom itu ternyata isinya banyak sekali dari berbagai kalangan. Bukan hanya pekerja-pekerja kantor atau orang-orang biasa, ternyata orang-orang ternama pun ada di dalam itu. Aku belum tahu sih identitasnya siapa aja, tapi disebutin sama outlet berita kalau di dalam chatroom itu terdapat CEO terkenal, petinggi-petinggi negara, aktor terkenal juga masuk dalamnya, dan juga seorang olahragawan. Ya mungkin pemain sepak bola, pemain tenis, bulu tangkis gitu, who knows, masih di disclose. Dan aku harap cepet-cepet deh itu nama ID-nya, nama-nama orangnya keluar, siapa aja, jadi kita nggak tertipu sama senyuman-senyuman mereka yang manis. Ya kan guys? Setuju? Setuju komen. Oke. Yang kedua, kalian tahu gak sih, kemarin aku sempat bahas di video yang part pertama kalau korbannya ada yang dari berbagai umur, salah satunya dari SMP. Aku kira bakal berhenti sampai SMP doang. Ternyata, kalian tahu gak sih, umur termuda korbannya itu udah berapa tahun? 9 tahun guys. Jadi ada pernyataan atau outlet berita mengungkapkan korban termuda dari pelecehan seksual ini itu berusia 9 tahun saat dia dilecehkan, pertama kali dilecehkan. Jadi kau bayangin aja 9 tahun dilecehin tuh kayak gimana guys. Nggak kebayang, monster banget. Yang ketiga, baru-baru ini seorang pengguna melakukan bunuh diri. Iya guys, dia loncat dari jembatan Han atau Han River, punya jembatan, pada jam 3 pagi. Itu kemarin banget baru. Dan polisi pun menemukan kayak surat wasiat gitu yang dia bawa saat sebelum meloncat. Yaitu dia menuliskan seperti ini: saya mendepositkan uang saya ke Nine Room tanpa tahu kalau kasusnya sebesar ini. Iya, dia bunuh diri karena kasus Nine Room ini. Mungkin takut ditangkap juga kali ya, karena dia ada bukti pembayarannya, depositnya uang. Yang keempat, ini terakhir dan bener-bener buat aku terkejut banget. Aku jujur aja gak tahu ternyata koneksi dari Nine Room ini tuh menyebar kemana-mana. Kalian masih ingat salah satu kasus hidden cam atau kamera tersembunyi yang dialami oleh aktris Shin Se-kyung serta Aping Yunbomi? Ingat gak? Iya, ternyata Jo Jubin atau Baksa ikut campur dalam pelaksanaan atau skimming dari hidden cam ini. Jadi aku bakal throwback sedikit ya ke kasus hidden cam ini. Hidden cam ini terjadi pada September 2018, jadi 2 tahun yang lalu. Dimana saat itu hidden cam itu ditemukan di dorm dari kedua aktris dan idol ini dengan kayak di kamuflase menjadi powerbank. Untungnya di akhir penghujung acara, aktris Shin Se-kyung kayak ngerasa kayak, oh ini kok aneh banget powerbanknya. Dia lihat lagi, ternyata itu adalah kamera tersembunyi yang ditaruh di dormnya. Dan akhirnya Shin Se-kyung langsung kayak ngomong ke staffnya, tolongin dong, ini ada sesuatu yang mencurigain. Akhirnya staffnya ambil, dan untungnya kayak apa yang direkam di hidden cam itu belum sampai ke tangannya Jo Jubin. Jadi dia juga masukin, rencanain, juga diancam sama staffnya, kamu kasih aku uang nggak? Jadi staffnya itu ada salah satu staff yang mungkin menurut aku kurang ajar atau gimana. Kalian bisa baca di bawah ini, aku bakal kasih lebih lanjut tentang hidden cam-nya. Jadi kasus hidden cam-nya aku bakal taruh di bawah linknya, jadi kalian bisa baca tentang hidden cam-nya, karena aku cuma kasih sedikit doang. Sebenarnya cerita tuh panjang banget kalau ngomongin hidden cam-nya sendiri. Yang kedua, keterlibatannya Jo Jubin juga ada pada kasus penelitasan atau hacking dari identitas aktor Jo Jinmu. Jadi aktor Jo Jinmu ini HP-nya direntas atau dihack sama ternyata itu Jo Jubin. Jadi orang belum tahu siapa yang ngehack dan blackmail atau ngancem
ke aktor Jo Jin Mo ini. Ternyata setelah diungkap-ungkap lagi, ternyata yang melakukan hacking dan juga pengancaman itu adalah Jo Joo Bin. Ternyata selama ini yang gue baca beritanya, berita tentang orang-orang itu tuh ada keterlibatan kayak kayak wow banget, kayak mind blowing banget, kayak kaget juga nggak sih guys? Oke, itu sekian yang aku kumpulin. Sebenarnya masih bakal update terus beritanya, dan aku tahu pasti kalian tuh penasaran kan orang-orangnya. Aku sih paling penasaran sama satu orang, yaitu Gat. Jujur aja dia otak pertama dari kasus ini. Dan aku harap mudah-mudahan kasus ini tuh bisa cepat-cepat selesai. Dan jujur aja masyarakat Korea tuh agak ragu sama pengadilannya ini. Salah satu dalam meja hijaunya itu adalah yang pernah nanganin kasusnya Gohara sama mantan pacarnya, dimana mantannya Gohara tuh dikasih dengan hukuman yang sangat ringan. Jadi pada kecewa dan masih bingung-bingung, masih tanya-tanya gitu loh. Dan aku harap kalian tuh bisa lebih belajar lagi dari kasus ini supaya lebih hati-hati dan tidak tergoda. Dan jujur aja di Telegram itu identitas pengguna sangat dijaga, jadi susah sekali untuk mendapatkan identitas penggunanya. Jadi hati-hati aja sih guys, jangan sampai terjebak kayak gituan. Dan aku pengen tanya nih guys, menurut kalian apa sih berikutnya aku bakal bahas yang menurut kalian bakal seru dan menarik? Jangan lupa komen di bawah, atau kalian bisa DM ke Instagram aku @enjitania2. Aku tunggu ya DM kalian. Jangan lupa like sama subscribe video ini, dan jangan lupa bagi-bagiin ke teman kalian supaya teman-teman kalian tuh bisa pada tahu tentang kasus ini. Ini supaya kasus yang sangat berbahaya banget. Oke guys, dadah.